Jumpa lagi Jagat TV. Kali ini kita akan bahas mengenai sebuah laptop yang luar biasa. Kenapa? Karena ini versi atasnya dari Lenovo Legion atau laptop gamingnya Lenovo. Ya, ini adalah Lenovo Legion 7i. Ya, Lenovo Legion 7i ini adalah laptop gaming kelas premium dari Lenovo. Kelas paling atasnya. Iya. Dia hadir dengan banyak fitur-fitur yang baru dan sangat menarik. Ini yang harus kalian perhatikan bahwa sebuah laptop gaming terutama atau laptop yang high performance tidak bisa dinilai dari hanya prosesor, hanya GPU, hanya jumlah RAM dan hanya storage-nya doang. Tapi harus dari keseluruhan sistemnya, apakah layarnya bagus, apakah keyboardnya beres, apakah audionya beres, dan tentunya ini semua ada harganya ya. Itu nanti akan membedakan antara yang kenapa speknya mirip tapi harganya bisa beda. Kenapa speknya mirip, satu di kelas menengah, satu di kelas atas. Nah, yang ini di kelas atas. Jadi kita expect ada banyak hal kecil-kecil, bahkan mungkin hal yang signifikan yang beda dengan kelas menengah atau entry level gaming. Yang menariknya, yang satu ini akan sangat cocok juga untuk para content creator. Nanti kita kasih tahu kenapa. Oke, kita mulai dari spesifikasi dasar. Untuk prosesor yang menggunakan Intel Core i7 10875H, Comet Lake H, 14 nanometer, TDP 45W, 8 core, 16 thread. Tentunya banyak yang bertanya-tanya di awal ini ya. Apakah ini akan panas? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi ini adalah Core i7 pertama dengan konfigurasi 8 core, 16 thread. Sebelumnya konfigurasi 8 core, 16 thread itu selalu Core i9. Ya, karena ini i7 tentunya harganya tidak akan setinggi yang i9, tapi jumlah core-nya sama dan boostingnya yang terkenal di Intel yang clock-nya bisa naik tinggi banget itu akan mirip ya. Nah, kita bisa lihat maksimum turbonya ada di 5,1 GHz. Ini mendukung Intel Thermal Velocity Boost ya. Lalu untuk smart cache-nya ada 16 MB. Sebetulnya unit penjualannya itu harusnya 32 GB DDR4 2933 dual channel 16+16. Tapi ini unit sampel yang kami terima ini memang hanya 16 GB ya, 2 kali 8 GB. Jadi pengujian yang kalian lihat di sini kemungkinan besar tidak akan sehebat dengan yang akan dibeli. Jadi ya kalau yang ini aja udah keren, apalagi yang 32 GB ya. Nah, kemudian untuk SSD ini adalah 1 TB SSD PCIe NVMe ya, dan ada 2 slot M.2, jadi bisa di-upgrade. Kemudian untuk graphics integratednya masih ada, Optimus-nya aktif, jadi kita bisa switching ke integrated graphics untuk mengirit daya. Nah, untuk GPU besarnya, GPU kencangnya ini adalah RTX 2070. Iya, ini adalah Nvidia GeForce RTX 2070 Super ya, dengan Max-Q design, 12 nanometer, Turing, 8 GB GDDR6 VRAM-nya. Untuk CUDA Core ada 2560, ya ini monster memang ya. Base clock 930, boost clock di 1155. GPU ini dukung beberapa fitur baru seperti Nvidia Dynamic Boost yang bisa memindahkan daya antara CPU dan GPU yang secara cerdas ya. Bisa menilai permintaan itu yang mana yang butuh duluan gitu ya. Jadi bisa kerja sama dengan prosesor. Lalu dia juga support DLSS 2.0. Ini kita suka banget ya. Ada opsi hybrid mode pada Lenovo Vantage yang bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan IGP dari Intel ya. Kadang dibutuhkan ada IGP-nya, kadang nggak dibutuhkan gitu. Lalu Lenovo mengklaim bahwa Legion 7i itu sudah mendukung fitur Nvidia Advanced Optimus ya. Fitur ini akan memungkinkan pengguna bisa menggunakan GPU Nvidia secara dalam tanda kutip paksa gitu. Mirip seperti hybrid mode, bedanya Advanced Optimus itu tidak memerlukan restart, jadi bisa langsung paksa aja gitu ya. Hybrid mode bekerja dengan menonaktifkan IGP sehingga integrated graphics itu tidak terdeteksi di manapun. Jadi GPU sih nggak bisa detect, device manager nggak bisa detect, di mana-mana nggak bisa detect ya. Advanced Optimus bekerja dengan memanfaatkan hardware dynamic display switch. Ini beda ya. Jadi dia bisa memindahkan seluruh proses grafis dari integrated graphics ke GPU Nvidia tanpa harus restart. Dengan Advanced Optimus ya, integrated graphics itu masih nyala, semua masih detect, tapi seluruh proses grafis itu sudah pasti dikerjakan di GPU Nvidia. Jadi nggak perlu capek-capek switching, udah pastilah diarahkan ke situ. Sebagai catatan, sayangnya emang kami belum nemuin menu fitur ini dalam laptop yang kami uji. Mungkin karena ini laptop sampel awal ya. Tapi dari Lenovo sudah menjanjikan bahwa fitur ini akan hadir melalui update driver.
Oke, kita masuk ke dalam body. Desainnya ini simple tapi elegan, khas Legion, khas banget Legion. Kalau katanya kan Legion tuh stylish on the outside, savage on the inside. Jadi luarnya harus keren dan stylish gitu ya. Desain simple ini bikin penggunanya itu tetap kelihatan profesional. Jadi mau ditaruh di atas meja sambil meeting itu nggak memalukan. Ya tentunya mungkin kalian mematiin dulu ini RGB lampnya ini ya. Lalu kemudian kita bisa lihat di bagian belakang ada tulisan Legion gitu ya. Di huruf O-nya itu ada logonya si Legion ya, yang seperti huruf Y itu ya. Oke. Dan ini nyala, bisa nyala. Cuma itu doang yang nyala, yang lainnya nggak nyala ya. Menurut Lenovo, logo ini dibuat dengan teknologi laser engrave. Lalu di bagian bawah laptop itu juga ada RGB lighting. Jadi ada efek RGB ke arah meja kita kalau ditaruh ke meja ya. Ini area arah exhaust ke belakang ya, area bawah depan dekat pengguna juga ada. Masing-masing area dapat diubah efek lightingnya melalui software Corsair IQ. Ya, ini kerjasama dengan Corsair juga. Dan material body ini adalah full aluminium dengan warna slate gray, warna abu-abu gelap gitu ya. Dimensinya panjang 36, lebar 25,5 dan ketebalannya hanya 2 cm. Untuk bobot ini cuma 2,1 kg dengan charger 600 gram, totalnya 2,7 kg kalau mau dibawa-bawa. Display, nah ini menarik. Ini adalah panel IPS 15,6 inci, resolusi 1920x1080 pixel. Biasa ini ya, 144 Hz. Oke, gaming ya 144 Hz. 3 millisecond response time, ini udah mulai oke di sini ya. Terdapat menu overdrive pada Lenovo Vantage yang diklaim dapat mempercepat response time dari monitor. Lalu dia support G-Sync. Yes, G-Sync ya. G-Sync dapat diaktifkan saat hybrid mode dimatikan atau saat IGP nonaktif ya. Dan ini adalah layar 500 nits, 100% Adobe RGB. Saya ulang lagi, 100% Adobe RGB. Saya nggak bilang sRGB. Terdapat software X-Rite di sini yang bisa mengubah preset warna di layar. Jadi dia bisa Adobe RGB, bisa sRGB, bisa Rec 709, bisa DCI-P3 atau defaultnya aja. Ya, jadi memang kalau Adobe RGB itu color gamutnya lebar banget, jauh lebih lebar daripada sRGB ya. Kemudian dia juga sudah VESA HDR400 certified. Jadi dia support Dolby Vision, HDR pula layar satu ini ya. Untuk kamera adalah 720p 30 fps dan dilengkapi dengan True Block Privacy Shutter. Sistem pengamanan ganda pada webcam ini ada pengamanan mechanical dengan menggeser cover webcam di sini bisa, atau bisa melalui software Lenovo Vantage. Nah, untuk audio dia menggunakan 2 speaker 2 watt stereo ya, mendukung Dolby Atmos speaker system ya. Jadi gaming keren banget suaranya. Dia juga ada preset audio pada software Dolby Atmos, dan untuk audionya memang speaker ini kenceng ya. Bright, banyak yang kenceng tapi nggak bright, ini bright suaranya. Jadi kalau lagi misalnya nonton film ada pecahan kaca gitu ya, atau ada ledakan, ada pecahan kaca gitu, itu pasti jelas banget kedengerannya. Ini emang keren sih. Nah, kemudian untuk konektor, di sisi kiri kita lihat ada satu Thunderbolt 3, ada satu USB 3.1 Type-C ya, kemudian ada satu audio combo jack 3,5 mm. Udah, gitu doang. Yes, iya. Sebelah kanan ada satu USB 3.1 Gen 1. Ini always on, jadi dia bisa mengalihkan daya saat laptopnya mati. Ya, asal colok listrik laptopnya masih bisa ngecas yang lain gitu ya. Lalu yang lain di mana? Seperti biasa, ini kan Legion ya, ada di belakang. Satu HDMI ada di belakang, kemudian USB 3.1 Gen 2, kemudian ada Ethernet, ada satu DC in, dan ada satu Kensington lock ya. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan Intel Wi-Fi AX201 ya. Jadi ini Wi-Fi X atau Wi-Fi 6 dengan Bluetooth versi 5. Keyboard ini menggunakan Legion True Strike Gaming Keyboard. Ada soft landing switch. Jadi switchnya itu ada ininya, ada bantalannya di bawah gitu ya, biar nyaman dipakai berjam-jam. Layoutnya nih khas Legion banget, travel distance 1,3 mm. Dan dia memiliki fitur anti-ghosting di semua tombolnya. Response time-nya dijanjikan kurang dari 1 millisecond. Dan menarik, ini juga spill resistant ya. Jadi kalau kelasnya atas tuh selalu harus nunggu apa yang lebih ya. Ini juga spill resistant. Kemudian saat tombol function ditekan, tombol shortcut yang terkait dengan function itu akan terlihat menyala dan backlit tombol lainnya akan mati. Jadi kalian tahu, oh ini function bisa berfungsi dengan apa saja. Lagi-lagi tambahan detail kecil-kecil yang penting banget ada di sini. Kemudian backlit RGB juga dapat diatur modenya melalui software Corsair IQ ya. Tombol function plus space juga bisa digunakan untuk mengubah mode RGB. Walaupun memang nggak selengkap kalau kalian cek dari IQ-nya ya.
Kemudian ada tingkat kecerahan yang dapat diatur untuk untuk backlit-nya ya dengan tombol function plus arrow atau panah atas atau bawah. Untuk touchpad ini center to spacebar, jadi center terhadap spacebar, benar banget. Cukup luas walaupun tidak luar biasa lebar banget gitu ya. Nggak ada tombol klik dan ini enak dipakai karena sudah support Windows Precision Driver. Lalu sekarang kita masuk dalam software Lenovo Vantage. Ini fungsinya mengecek penggunaan resource hardware. Di sini juga ada menu untuk pengaturan performance yang bisa diatur pakai tombol function plus Q. Ada opsi balance mode, quiet mode, dan performance mode. Di sini juga ada switch yang membuat laptop bisa berjalan di performance mode secara otomatis saat game jalan. Ya, lalu ada network boost. Jadi ini memprioritaskan bandwidth internet untuk program tertentu. Ada auto close, otomatis menutup berbagai program saat game diluncurkan. Ada opsi hybrid mode. Ada opsi overdrive, yang diklaim mampu meningkatkan respons time layar jadi lebih responsif. Ada opsi rapid charge, nanti kita akan tes ya, dapat melakukan pengecekan update software langsung dari Lenovo. Dan ada opsi Lenovo iCare tentunya untuk mengatur temperatur cahaya layar di laptop. Nah, lalu kita masuk aja pengujian performance. Kita taruh Cinebench R15 20 kali loop. Seperti biasa kita mau tahu suhunya naik atau enggak. Lenovo janji katanya ini nggak ada throttlingan ya. Katanya nggak bakal ngedrop performance-nya. Apa iya? Ingat nggak? Core i7 8 core 16 thread 14 nanometer. Apa iya bisa nggak ngedrop performance-nya karena suhu? Oke, kita loop 20 kali. Di mode balance, kita lihat dia start di 1600-an, performance 1670-an, lalu dia akan turun ke 1530-an. Kami mempertanyakan, di balance mode ini performanya turun atas nama power atau emang cooling sistemnya kurang baik? Nah, untuk mengetahui kita pindah ke mode performance. Nah, di mode performance kita lihat dia start di 1677, ya kurang lebih mirip dengan mode intelligent, tapi dia bisa bertahan terus seperti itu performance-nya sampai 20 kali loop. Di sini terbukti bahwa cooling sistemnya memang gila. Cooling sistemnya memang beneran bagus. Kita jarang lihat ada laptop yang bisa seperti itu ya, bisa mempertahankan performance-nya tinggi terus. Ya nggak heran, kelasnya ada di atas memang. Nah, setelah ini semua pengujian kita lakukan di mode performance kecuali pengujian baterai tentunya. Kita mulai dari 3D Mark Firestrike, graphics core kita lihat untuk RTX 2070 Super Max Q. Ini kita dapat skor 20.142. Kemudian kita langsung aja deh masuk ke software beneran. Ya, Blender 2.8 BMW Render Test. Kalau menggunakan CPU ini selesai dalam 3 menit 29 detik. Ini standar buat CPU 8 core. Kemudian saat kita menggunakan GPU, kudanya kita pakai ya. Kita dapat dan RTX 2070 Super Max Q-nya cuma 1 menit 2 detik selesai. Iya. Lalu kita kombinasikan, karena dia punya Thunderbolt kan, kita kombinasikan antara GPU NVIDIA ini dalam dengan sebuah RTX 2080 Super via eGPU eksternal lewat Thunderbolt 3. Hasilnya yang tadinya selesai di 1 menit 2 detik jadi 30 detik doang. Jadi separohnya. Jadi separohnya. Iya, di 3D kalau kalian memang mau pakai ini buat render 3D mungkin ya karena cooling sistemnya bagus juga bisa gitu. Dan tinggal upgrade-nya nanti tinggal pakai eGPU untuk rendernya. Lalu bagaimana dengan Adobe Premiere Pro CC 2020? Kita tes dengan 4K render test yang standar kita pakai. Source video 4K 60, upload ke YouTube 4K 60 juga. Ini adalah sebuah video 2 menit 7 detik ya yang kita edit di sini. Hasilnya kalau software Oni dia selesai di 13 menit 48 detik. Kemudian untuk pakai CUDA ya, dia selesai dalam 4 menit 14 detik. Ya, luar biasa memang. Dia ada di 4 menitan, jadi tergolong kenceng ini ya. Lalu kalau kita pindah ke Full HD, resolusinya ini 1080p 60 fps ya, biar agak berat dikit gitu ya. Durasi sama 2 menit 7 detik ya. Hasilnya dengan software Oni selesai dalam 4 menit 9 detik. Sementara dengan RTX 2070 Super Max Q-nya dia selesai dalam 1 menit 11 detik. Ya, kalau pakai 1080p kayaknya terbang sih editingnya ya. Nah, sekarang mari kita tes gaming. Ya, ini kan katanya laptop gaming, walaupun sebetulnya penampilannya nggak gaming-gaming banget dan performance-nya untuk content creation luar biasa. Kita lihat CS:GO 1080p low kita dapat 259 sampai 350 fps. Ini kayaknya jadi dia bisa cocok untuk layar 300 Hz.
Menarik. Dota 2 1080p fastest 128 sampai 150 fps. Scene ringannya bisa nyampe 190 fps ya. Kemudian kita pindah ke game AAA. Shadow of the Tomb Raider 1080p highest RTX medium 73 sampai 90 fps. Luar biasa. Death Stranding 1080p very high DLSS off. Kita matiin DLSS-nya. 79 sampai 95 fps. Kemudian Assassin's Creed Odyssey ini juga berat ya. 1080p very high 60 sampai 90 fps. Ditelan semua ini game-game AAA. Kemudian kita masuk ke dalam pengujian storage-nya. Crystal Dysma kita lihat bahwa read-nya bacanya di 3542 Mbps dan write-nya ada di 3026 Mbps. Ya, ini benar sih. Kalau di laptop kelas segini dikasih SSD sekencang ini benar. Ini tidak salah pasang. Ini benar pasangnya ya. Kemudian untuk baterai, dia menggunakan baterai 80 Wh. Kita tes dengan brightness 50% dengan volume 25%. Untuk playback 1080p itu mencapai 7 jam. Lumayan dengan performa sekencang ini ya. Kemudian kalau kita main game gimana? Kita coba dengan Dota 2 pakai baterai aja, setting 720p fastest. Battery boost kalau di off setelah 1 jam baterai tersisa 54%. Sementara itu dalam kondisi battery boost on setelah 1 jam tersisa 60%. Nggak jauh beda ya, cuma beda 6% doang. Jadi sebenarnya kalau nggak sengaja main lupa battery boostnya di on juga kayaknya ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Oke, sekarang mari kita lihat charging ya. Ada opsi rapid charging pada Lenovo Vantage, tapi kita coba dulu tanpa rapid charging karena ini yang seharusnya dipakai sehari-hari ya. Kita bisa lihat dalam 30 menit dia terisi 32%, lalu 90 menit terisi 82%, dan untuk penuh 100% dia membutuhkan waktu 2 jam pas 120 menit. Ini bagus, ini hitungannya bagus untuk charging yang normal. Lalu gimana dengan rapid charge? Rapid charge di 30 menit dia mencapai 67%. Lenovo, kamu berbohong pada kami. Katanya klaimnya 30 menit 50%. Kenapa ini 67%? Ya jangan dimarahin ya, malah bagus ya sebetulnya ya. Ya, ini setara dengan penggunaan video playback selama sekitar 4 jam 40 menit, ngecharge setengah jam doang ya. Kemudian untuk penuh 100% kita hanya butuh 80 menit, jadi kurang dari 1,5 jam ya. Oke, kita pindah ke sistem pendingin. Sistem pendinginnya namanya Legion Cold Front 2.0. Ini perpaduan teknologi hardware dan software dengan optimalisasi ya. Kemudian menggunakan vapor chamber yang besar katanya untuk nutupin CPU, GPU, dan VRM. Ini penting banget dan ini lagi-lagi bedanya kenapa dia ada di kelas yang atas. Vapor chamber itu tidak murah. Vapor chamber yang besar yang bisa nutupin CPU, GPU, dan VRM itu sangat-sangat tidak murah. Ya, dia menggunakan fan liquid crystal polymer 12 volt 73 blade ya, sebanyak 2 buah. Intake dari bawah laptop, sementara exhaust ke arah belakang dan kanan kiri laptop. Mari kita lihat temperatur kerjanya. Cinebench R15 20 kali loop. Ini bebannya hanya di CPU dan hanya di core-nya saja. Kita lihat maksimum sesekali dia spike ke 95 derajat, lalu dia bertahan di 92 derajat. Untuk 8 core 16 thread ini termasuk lumayan oke ya sebetulnya ya. Ini lumayan oke, apalagi ini 14 nanometer. Kemudian untuk GPU kita cek hanya GPU aja dari Mark V Stack ini bebannya di GPU. Kita lihat dia spike sedikit ke 68 derajat, lalu dia stabil di 64-65 derajat. Ini lucu. Biasanya GPU itu di 70-an atau 80. Ini 64-65 derajat. Dingin banget GPU-nya. Nah, oke. Yang paling menarik sekarang adalah karena ini laptop gaming, kita harus coba gamingnya. Di gaming seperti apa? Tadi kan hanya beban CPU dan hanya beban GPU. Sekarang kita coba beban CPU dan GPU. Dan kita lihat bahwa pada saat kita main Assassin's Creed Odyssey selama 30 menit, CPU-nya suhunya di 80 sampai 83 derajat Celcius. Cuma sekali-sekali dia kayak colongan naik ke 90-92, sebentar doang, balik lagi ke 80-83 derajat Celcius, aman. Kemudian GPU-nya di 68-70 derajat Celcius. Ya tentunya nih GPU kena imbas suhu dari mana-mana ya. Tapi 80-83 di CPU dan 68-70 di GPU ini luar biasa sih. Sebetulnya ini adem sih untuk laptop sekencang ini. Sementara itu temperatur permukaan lagi-lagi ini menunjukkan seberapa hebatnya R&D di sini ya. Karena kalau suhu segitu harus bisa ditahan. Palm rest-nya cuma 30-39 derajat Celcius. Ini dingin. Area keyboard di kiri WASD itu cuma 32-39 derajat Celcius. Nah, area keyboard di tengah di bagian huruf H, J, dan K ini area yang paling panas dengan 42-47 derajat Celcius. Nah, ini kalau main game memang tangan kiri kita nggak megang ke situ biasanya ya. Area keyboard sebelah kanan di numpad yang bisa kita pegang di 33-37 derajat Celcius. Lagi-lagi aman.
Dalam kondisi tanpa beban tentunya tidak akan segini. Tapi yang lucu adalah dalam kondisi pakai beban, dia bisa nahan suhunya nggak tembus di 40 derajat Celcius di banyak posisi di keyboardnya ini. Ini sih luar biasa. Oke, jadi berapa harganya? Ya jangan terkejut kalau memang harganya sedikit premium karena memang kita bisa lihat kemampuannya juga kelasnya premium banget ini ya. Ada dua varian, yang pertama adalah yang pakai Core i7 10875H, RAM 32GB, 1TB SSD dengan RTX 27 Super Max Q, itu harganya di 34.999.000. Sementara itu yang prosesornya sama dengan RAM 16GB, 1TB SSD dengan RTX 2060, itu harganya di 29.999.000. Ini semuanya sudah termasuk Windows 10 Home, jelas sudah terpasang. Kemudian ada Microsoft Office Home and Student 2019 senilai 1.799.000. Ini aktif seumur hidup ya. Aktif seumur hidup, tapi di laptop ini aktifnya ya. Kemudian ada garansi Accidental Damage Protection ADP dan layanan Premium Care selama 2 tahun ya. Ini di cover untuk ADP ini ya, dia cover seluruh biaya reparasi kerusakan oleh ketidaksengajaan seperti tumpahan kopi, jatuh dari meja, malfunction di keyboard, LCD retak, dan lain-lain ya. Untuk Premium Care ini membuat pengguna itu cukup telepon aja ya ke call center bebas pulsa Lenovo di 001-803-0161-224 untuk konsultasi mengenai reparasi dan garansi ya. Jadi tinggal telepon aja, nggak ada masalah gitu. Oke, sampai ke kesimpulan. Ya, memang mungkin harganya agak sedikit tinggi buat kalian, tapi mesti dilihat bahwa laptop yang satu ini sebetulnya berada benar-benar di dua dunia, di antara content creation dengan gamer yang luar biasa serius dan atau siapapun yang ingin sebuah laptop dengan performa luar biasa tinggi. Dan performa itu mau dikeluarkan pun nggak ada masalah. Kenapa? Karena pendinginannya emang luar biasa di sini ya. Ini konfigurasi laptopnya memang mentok kanan, retak kanan ya. Core i7 yang dipakai di sini 10875H udah kencang banget. Kemudian GPU-nya RTX 2070 Super dengan Max Q, ada SSD Tera, lega banget, konektornya lengkap sampai ke Thunderbolt 3. Kemudian ada Wi-Fi AX juga di sini. Kemudian keyboard dengan macam-macam fitur, displaynya cocok untuk macam-macam kegiatan. Buat gaming dia response time-nya luar biasa, sementara buat content creation dia juga sangat luar biasa dengan color gamut yang luar biasa tinggi ya. Performance-nya stabil, GPU-nya stabil, untuk rendering juga oke banget, dan rapid charge-nya luar biasa kencang. Belum lagi dengan adanya garansi ADP dan Premium Care yang luar biasa membuat kalian tidak perlu khawatir. Jadi ini benar-benar sebuah laptop high performance dari Lenovo yang berkelas. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.